Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Iya, alhamdulillah ya. Semoga Akhwat dan Ikhwan solih dan solihah selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca doa, belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih buat Iwan dan Akhwat solih dan solihah. Semoga pembelajaran kali ini kita bisa selain mendapatkan ilmu juga bernilai ibadah. Nah, gimana liburan? Alhamdulillah ya, kita sudah masuk semester genap. Nah, kali ini Ustazah akan mereview sedikit. Siapa yang masih ingat terakhir? Iya betul ya, teks non fiksi ya. Itu apa ya? Nah, teks non fiksi itu adalah teks di mana isinya itu berdasarkan fakta ya dan kenyataannya ya. Jadi benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi kemudian sesuai dengan yang ada. Baik, kali ini ketemu lagi ya di semester genap dengan Ustazah Tri, pastinya tematik 6H, fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Ustazah akan sedikit mengulas materi mengenai sampul buku ya. Siapa yang punya buku di rumah? Pasti Iwan dan Akhwat semuanya punya buku ya di rumah, atau mungkin pernah ke perpustakaan dan melihat di sana banyak sekali buku-buku yang dipajang ya di perpustakaan atau di Gramedia. Nah, ketika kita ingin melihat apa isi dari buku yang ingin kita baca, yang paling pertama kita lihat adalah sampul buku ya. Ketika melihat sampul buku, sedikit banyak kita bisa menelaah atau menggambarkan apa isi yang ada dalam buku tersebut. Maka dari itu, sampul buku biasanya dibuat menarik sedemikian rupa agar pembaca ingin mencoba untuk membaca isi daripada buku yang ada atau yang dilihat dengan judul tertentu ya yang ada di sampul. Nah, sampul itu merupakan bagian depan dari buku ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut juga sebagai pembungkus buku. Ya, jadi agar buku tersebut terhindar dari satu, lecek ya. Kemudian dua, mudah usang ya. Dengan adanya sampul maka kertas yang ada di dalam akan terlindungi. Sampul itu biasanya ada yang terbuat dari kertas ya, kemudian plastik ya. Itu jadi ada bahan-bahan yang digunakan ya, tapi kebanyakan buku-buku yang diberikan sampul itu sampulnya terbuat dari kertas yang lebih tebal ukurannya daripada isi dalam buku tersebut. Nah, dari sampul atau depan buku kita bisa mengetahui informasi apa yang ada di dalam buku tersebut ya. Jadi ketika melihat sampul maka kita bisa mengetahui informasi ya, walaupun ibaratnya hanya sedikit. Ananda bisa melihat contoh daripada sampul buku di tematik 6H, yaitu halaman 11 dan juga 35 ya, itu tentang fenomena alam ya. Jadi kalian bisa buka ya, oh seperti ini ternyata contoh sampulnya. Dan nanti juga Ustazah akan memperlihatkan sedikit contoh dari beberapa sampul buku. Adapun fungsi daripada sampul yang pertama yaitu untuk menjaga buku tersebut agar tidak mudah sobek ataupun rusak. Yang kedua yaitu untuk menandai buku agar mudah dikenali. Ya, kemudian yang terakhir menginformasikan sedikit mengenai isi dari sebuah buku tersebut. Itu tadi fungsi daripada sampul yang ada di bagian depan buku.
Perlu diketahui, untuk sampul itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah sampul depan. Ya, sampul depan terdiri dari judul buku dan penerbit. Yang kedua yaitu sampul belakang. Sampul belakang itu berisi ringkasan penjelas atau petunjuk dari isi buku. Biasanya ada nama penerbit juga serta tahun cetak daripada buku tersebut. Nah, yang ketiga yaitu punggung buku atau biasanya ada di samping bukunya ya, atau disebut dengan punggung buku atau bagian samping buku. Nah, ini biasanya diisi dengan judul buku ya, ditulis secara besar, kemudian nama penulis, biasanya ada juga nama penerbit ya. Nah, biasanya untuk punggung buku itu digunakan bagi buku yang memiliki isi tebal ya, karena memang di situ akan disematkan atau ditulis judul buku, penerbit dan juga penulisnya ya. Biasanya untuk buku yang tipis itu jarang menggunakan punggung buku sebagai sampul ya, seperti itu. Setelah kita mempelajari terkait sampul, kemudian contoh-contohnya, nah Ananda bisa kembali melihat di buku 6H agar lebih paham lagi, dipelajari lagi di halaman tadi ya sudah disampaikan 11 dan juga halaman 35 ya. Dan juga bisa juga dibaca kembali di halaman 39. Jika kalian ada pertanyaan atau belum paham terkait materi mengenai 6H ya, terutama bahasa Indonesia ya, sampul, bisa langsung bertanya ke ustadzahnya masing-masing ya. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan ustazah, tetap selalu stay at home, jaga kesehatan, sholat 5 waktu, sholat sunnah duha juga dilaksanakan, tilawah kepada ustazahnya masing-masing setiap hari juga dilaksanakan ya. Ingat, kita masih dalam kondisi PJJ ya, jadi harus tetap waspada ya, tetap semangat, ibadah pun tidak ditinggalkan. Syukron, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.